Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadil. Baiklah di sini pada video kali ini kita akan ngobrolin dan kita juga bakal belajar mengenai tools-tools di dalam UI UX design dengan menggunakan aplikasi Figma. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang tutorial Figma design ya. Nah, sebelum kita melanjut ke pembahasan dan sebelum kita melanjut ke tutorialnya, kita kan belum tahu nih apa itu Figma. Jadi Figma itu sebenarnya salah satu tools untuk ngedesain. Sebenarnya sama juga kayak Photoshop dan lain-lain gitu kan. Cuma kalau Figma ini bergunanya dan tujuannya itu untuk para UI UX designer. Jadi kenapa sih orang-orang lebih memilih Figma dibanding dengan yang lain? Karena Figma itu powerful banget nih, dari segi desain bisa, dari segi ilustrasi bisa, dan juga yang paling penting di Figma ini adanya simultaneous design. Jadi misal kita tuh bisa desain bareng teman kita ataupun bareng tim kita, jadi tidak hanya sendiri aja nih, bisa dibarengin dengan tim dan orang lain juga bisa. Oke, jadi kita akan masuk ke tutorialnya mengenai tools Figma. Jadi apa aja sih tools Figma? Jadi cara masuk ke aplikasi Figma ini ya bisa menggunakan lewat website, bisa menggunakan aplikasi. Misal kita pakai website ya, kita tinggal klik Figma, nah langsung Figma login itu. Oke. Nah, di aplikasi Figma ini kita akan belajar tools-toolsnya apa saja. Nah, di sini sudah terdapat di menu icon rectangle. Nah, di rectangle ini gunanya apa? Ini gunanya adalah untuk kita membuat button. Dan sama juga seperti di Photoshop gitu ya. Cuma ini di buttonnya ini ada rectangle, ada ellipse, ada polygon, ada star tuh. Nah, kemudian di prototype di sebelah kanan di prototype, nah di none, nah di sini kita gunanya untuk membuat frame-nya. Nah, sebelum kita ngedesain di Figma ini, kita terlebih dulu harus membuat apa? Kita harus membuat frame-nya dulu. Nah, di frame ini terdapat frame iPhone, ada frame Android, ada iPad, ada Apple, ada MacBook, banyak lah. Kita sesuaikan dengan kegunaan yang akan kita pakai itu. Nah, kemudian di sini juga terdapat pen dan pensil. Ini gunanya juga untuk ngedesain. Nah, di sini juga ada tombol teks untuk memasukkan kata-kata. Oke, jadi hanya ini pengenalan singkat tentang tools dari Figma. Oke, jadi itu beberapa tools basic yang ada di Figma. Jadi kita sudah belajar tadi bagaimana cara masuk ke dalam Figma, dan juga kita udah ngerti apa-apa saja tools di Figma, dan kita juga udah paham penjelasan mengenai Figma. Nah, berikutnya kita akan coba masuk ke dalam main eventnya langsung, masuk ke dalam aplikasinya langsung. Kita akan langsung belajar ngedesain di Figma. Nah, di sini kita akan buatnya dari mobile application. Kita akan buat project kecil-kecilan saja. Oke, jadi sekarang kita akan ngedesain Figma ini jadi sebuah project kecil-kecilan. Karena kita juga sudah belajar dengan tools-toolsnya, sekarang kita lanjut ke tutorial cara ngedesainnya. Jadi yang pertama dulu kita buat dulu frame-nya. Kita buat frame, nah, klik di frame, kemudian di pojok kanan atas kita pilih yang ukurannya. Ukuran frame-nya kita pakai yang iPhone 14 dan 15 Pro Max. Nah, kemudian dia sudah keluar. Nah, di frame ini kita akan buat buttonnya. Menggunakan apa? Kita menggunakan rectangle tool. Ya. Kemudian kita sesuaikan dengan buttonnya. Oke, sudah kita sesuaikan. Kemudian kita klik text. Kita pilih teksnya. Oke, kita sesuaikan dengan ukuran yang ada di dalam buttonnya. Misal kita buat button. Oke, karena font ini kekecilan, maka kita tambahkan ukurannya. Kita ubah ukurannya dari 12 jadi ke 32. Oke, kemudian kita sesuaikan. Karena ini nggak pas di tengah, kita sesuaikan. Nah, dia udah di tengah. Kemudian kita klik lagi di belakang, di backgroundnya, di background buttonnya, kita buat dia supaya melengkung. Kita ubah posisinya jadi 10, kita enter. Nah, untuk tahap warnaan, kemudian kita akan mewarnakan bagian dari belakang buttonnya. Klik di file,
kemudian kita akan ubah warnanya jadi warna biru. Nah, sudah berubah. Oke, kemudian kita akan mengubah dari warna fontnya. Kita akan ubah, sama juga caranya kita akan ubah jadi warna putih. Oke, sudah? Ya sudah, sekarang kita lanjut. Nah, tahap selanjutnya apa? Kita untuk menambahkan foto. Bagaimana kita tambahkan foto? Sebenarnya cara sangat mudah. Tinggal saja kita klik di Google, kita cari, bisa woman Unsplash. Oke, kita klik satu, kita cari foto yang mana kita tambahkan. Misal saya ingin menambahkan foto yang ini ya. Oke, kita klik, kita salin gambar, kita kembali lagi ke Figma, kita Ctrl V, kita tempel. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan frame yang telah kita buat tadi. Nah, kita sesuaikan, kita taruh pas di tengah, kita sesuaikan, taruh pas di tengah. Nah, ketika sudah pas di tengah, kemudian tahap selanjutnya apa? Kita klik lagi, kita tambahkan teks lagi, tambahkan teks. Misal nama dia siapa? Misalnya apa? Kristiani. Oke, kita buat teksnya dari tebal sedikit, kita pakai yang regular, kita pilih yang bold supaya teksnya jadi lebih tebal. Kemudian kita buat lagi teksnya di bawah. Nah, kita klik lagi, misalnya apa? Select Trump content. Karena ini fontnya terlalu gede, kita kecilkan dari 32 kita ubah jadi 24. Dan juga ini terlalu tebal, teksnya terlalu tebal, fontnya kita buat dari bold jadi regular. Oke, kita sesuaikan. Nah, jika sudah, sekarang kita save. Nah, kita run, kita akan melihat bagaimana project telah kita buat di tampilannya. Oke. Bentar, kita akan melihat bagaimana hasil telah kita desain. Nah, hasilnya bakalan seperti ini kawan. Nah, ini merupakan hasil dari project kecil-kecilan telah kita desain. Sebenarnya cuma gini aja karena kita cuma belajar ngedesain bagaimana bisa pakai frame-nya dan ada rectangle-nya, cara buat button. Oke, jadi cuma ini. Nah, jadi itu tadi kita habis belajar mengenai penggunaan dasar mengenai dari Figma itu sendiri. Kita juga udah belajar tutorialnya, kita udah belajar mengenai dasar-dasarnya, seperti apa dan apa itu Figma. Jadi semoga aja video ini ngebantu kawan-kawan yang baru banget pakai Figma Design. Nah, seperti mungkin kalian ada saran, komentar, atau mungkin pengen banget belajar Figma Design, nanti tulis aja di kolom komentar. Oke, see you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.